Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para kiai ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus pangarsanipun Bapak Kiai Syifa Mun'id Al-Hafidh ingkang tansah kawula mulyakaken, saha pangarsanipun para hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula hormati ugi. Sepisan puji syukur monggo kita aturaken wonten satalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan kerahmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya kadite wonten ing dalu punika kita sedaya saged makempal wonten ing menika Masjid An-Nur kanthi boten setunggal alangan punapa-punapa. Pramila saking menika semoga puji syukur kita ikraraken kanthi wasan tahmid yang maulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika salah setunggalipun nabi ingkang badhe nyafaati umatipun wonten ing yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kawula hormati, kawula ing mriki minangkani muradibul awqat ingkang badhe nderekaken lumampahing acara wonten ing dalu punika. Ananging saderengipun kawiwitan kebar matur kawula badhe maosaken urut-urut jeneng acara ingkang badhe lumampah samangke. Wondene ingkang sepisan pun inggih pembukaan, kajengaken acara ingkang angka kalih pun inggih sambutan. Wondene acara ingkang angka 3 pun inggih inti ingkang samangke dipun kaasta dening patinipun Gus Syifa Mun'id Al-Hafidh. Hadirin wal hadirat ingkang tansah kula hormati, lan wekdal sampun saantawis dalu. Pramila saking mriku semangga
acara wonten ing dalem punika kita pikasarkan kanthi waosan umbul kitab Ketua Imamullah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dipun lajengaken cara ingkang kalih pun inggih sambutan saking PC Ancor Kabupaten Semarang dumateng panjenenganipun sahabat Joko Siono Abdullah Fikri wekdal sopangen kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram para alim ulama, para sesepuh dan sepuh yang tansah kawula muliaken. Wabil khusus panjenenganipun Kyai Syifa Mun'im Al-Hafidz selaku Rais Syuriah MBCNU Kecamatan Bergas ugi ingkang dalu punika mangke ingkang badhe ngisi materi tentang fikih zakat dan problematikanya-pun. Kang kawula hormati perwakilan takmir masjid atau amil ataupun panitia zakat yang ada di Kelurahan Bandarjo dan juga ibu-ibu juga. Tidak lupa kami sampaikan beribu-ribu terima kasih atas kerawahan panjenengan sedaya untuk mengikuti acara seminar mereka. Kaping kalihipun yang kami hormati sahabat-sahabat Gerakan Buta Ansor pimpinan anak cabang Kecamatan Ungaran Barat yang sudah memfasilitasi acara ini. Kami mewakili pimpinan cabang Gerakan Buta Ansor Kabupaten Semarang. Kula dipun utus kalian Gus Hanif selaku ketua pimpinan cabang karena beliau pada malam hari ini dereng saged menghadiri acara karena ada acara yang lain. Saking beliau kirim kitun salam dumateng panjenengan sedaya dikawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mewakili pimpinan cabang Gerakan Buta Ansor Kabupaten Semarang mengapresiasi penuh atas program yang diadakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Buta Ansor Ungaran Barat, di mana kami mendapatkan informasi bahwasanya acara yang mendadak ini mungkin yang kemarin awalnya akan ditempatkan di wilayah Nyadiono dan akan mengundang takmir masjid se-Kecamatan Ungaran Barat, akan tapi karena kondisi protokol kesehatan harus dilaksanakan dan tidak boleh mengadakan kegiatan yang sifatnya pesertanya lebih dari 50. Maka dari itu teman-teman sahabat-sahabat dari pimpinan cabang menginisiasi untuk mengadakan acara seminar ini di Masjid An-Nur itu. Dan kami berterima kasih kepada takmir Masjid An-Nur dan juga pemangku wilayah di daerah Suwakul yang telah berkenan memberikan izin bagi kami untuk mengadakan acara tersebut. Dan juga acara ini secara langsung disiarkan di YouTube PAC Ansor Ungaran Barat dan juga di Facebook, supaya yang tidak bisa hadir pada malam hari ini bisa menyimak melalui media sosial. Para rawuh kang tansah kula hormati,
penting dari acara ini adalah Nuwun Sewu. Kemarin memang dulu 2 tahun yang lalu kita pernah mengadakan seminar zakat ini di Masjid Istiqomah, menghadirkan hampir seluruh ketua atau pengurus takmir se-Kecamatan Ungaran Barat yang tujuannya adalah menyatukan persepsi dan juga pemahaman tentang fikih zakat, di mana masih banyak dari amil zakat maupun panitia zakat di sekitar kita yang mungkin tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai syariat maupun yang disampaikan oleh Basnas. Baru-baru ini Basnas Kabupaten Semarang mengadakan ataupun membuat surat edaran terkait jumlah zakat yang dianjurkan untuk muzaki setiap orang ini, yaitu 2,720 gram atau lebih. Intinya bisa dibuatkan 2,8. Nah, pada prinsipnya kami mengundang panjenengan sedaya untuk saling belajar, mendapatkan informasi tentang fikih zakat ini, karena bagaimanapun juga ambil inilah yang bertanggung jawab tentang pengelolaan zakat di wilayahnya panjenengan masing-masing. Jadi supaya nanti tasarufnya ini tepat sasaran bagaimana, termasuk kategori-kategori 8 asnaf ini yang nanti akan mendapatkan ini bagaimana, termasuk hukum orang yang tidak berhak menerima kok menerima, nanti hukumnya bagaimana. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh panjenenganipun yaitu Pak Munim. Kami sekali lagi mengapresiasi pada sahabat-sahabat Ansor Ungaran Barat dengan harapan adanya sharing ataupun kajian fikih zakat ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan ini. Harapannya ke depan sahabat-sahabat PAC Ansor maupun MTS Rizal Ansor bisa mensosialisasikan tentang syariat zakat tidak hanya di bulan Ramadan, bisa jadi nanti di bulan Syawal ataupun selanjutnya pindah di tempat ataupun desa ataupun kelurahan yang lain. Karena ini nanti pentingnya menyampaikan ilmu yang harus disampaikan. Tentunya sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Gerak Pemuda Ansor Ungaran Barat ini tidak berjalan sendiri. Sahabat-sahabat juga direstui oleh dari MWCNU Ungaran Barat, Lazisnu Ungaran Barat. Tentunya karena sahabat-sahabat Ansor ini yang lebih muda, yang siap untuk bergerak turun ke bawah, ke ranting-ranting, ke desa maupun kelurahan, bahkan bisa ke masjid-masjid untuk mensosialisasikan pentingnya zakat, infak maupun sedekah ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Gerak Pemuda Ansor Ungaran Barat yang telah menginisiasi acara seminar kajian zakat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun menggah sambutanipun kelajengaken dicara ingkang salajengipun puniki materi tentang zakat fitrah ingkang badhe dipun kasta dening panjenenganipun Bapak Kiai Syifa Mun'id. Ananging saderengipun kawula serahaken riyin dhumateng moderatoripun punika panjenenganipun sahabat fikih kalian sahabat mustaqim. Wekdal sebagian kula berikan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sugeng dalu para bapak, para ibu, mustami'in mustami'at, matur suwun wekdalipun anjenipun derek pembahasan wonten ing dalu punika. Wonten ing dalu punika panjenengan rawuh mriki kasuwun nderekaken pembahasan seputar zakat dan problematika di masyarakat, entah di takmir wajibnya atau masyarakatnya. Dan pada malam hari ini kita semua akan dipandu oleh panjenenganipun narasumber Mas Syifa Mun'im Yasin Al-Habib. Beliau alumni Pondok Pesantren Mas Laulida Pati, juga MKM Lirboyo Kediri, selaku Rois Suriah MWCNU, diberikan oleh beliau Mas Syifa. Untuk malam hari ini akan dimulai dengan pemaparan materi untuk waktu 15 menit dan nanti dilakukan diskusi sesi tanya jawab dari hadirin bapak atau ibu yang hadir di sini. Untuk waktu dan tempat kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kepada yang saya hormati para alim, para ulama, para asatidz dan rahimakumullah, kepada jajaran kepengurusan Sorong Arah Barat yang saya cintai dan seluruh hadirat para amil zakat, pemangku pengolah zakat di seluruh kecamatan Ungaran Barat yang saya hormati. Alhamdulillah, tadi seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa pada malam hari ini kita mau mendiskusikan masalah zakat. Meskipun zakat merupakan sebuah kegiatan yang rutin kita lakukan setiap tahun, tetapi ternyata belum, dalam pengamatan saya secara pribadi, masih terjadi compang camping di sebagian masyarakat karena memang tidak ada pembinaan sama sekali, asal comot karena itu mengandalkan sudah kebiasaan tiap tahun. Sebelumnya langsung kita mulai saja bahwa zakat itu dalam agama kita terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat mal dan kedua zakat badan atau yang disebut zakatun nafsi. Zakat mal itu adalah zakat yang terkait dengan beberapa jenis harta yang disebut dengan mal zakawi atau harta zakawi. Ini hanya khusus, artinya sekian benda yang wajib dizakati, tidak keseluruhan harta, tidak. Tetapi hanya pada sektor pertanian itu ditentukan pada biji-biji dijadikan makanan pokok, emas, perak, logam mulia hanya emas dan perak. Kemudian ada dalam peternakan hanya pada Rojokoyo, kemudian di dalam tijarah, mungkin perdagangan itu hanya beberapa hal itu. Namun di akhir-akhirnya mungkin kita juga akan dikagetkan dengan tiba-tiba muncul sebuah kewajiban baru yang disebut zakat profesi. Meskipun itu pro kontra, tetapi memang seperti itulah adanya, memang seperti itu. Tapi itu pro kontra betul. Yang kedua adalah zakat yang kita diskusikan pada malam hari ini, karena ini menjelang Syawal, tentunya kita akan lebih tepat ketika mendiskusikan masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini yang disebut dengan zakatun nafsi atau zakat badan. Jadi yang dizakati itu bukan harta kita, tapi kita menzakati tubuh kita, sehingga ukurannya per gundul nanti. Tidak terkait masalah kita punya harta satu nisab atau tidak, tetapi ketika kita memiliki kebutuhan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pada hari raya itu, kita sudah wajib zakat fitrah. Sehingga nanti jangan salah tangkap, yang wajib zakat itu orang-orang kaya. Itu kalau orang-orang miskin masa wajib zakat fitrah, ya wajib kalau memang dia punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya pada malam hari raya dan hari raya tanggal 1 itu.
Jadi nanti bisa dalam konteks zakat fitrah ini ada orang yang wajib zakat tetapi juga sekaligus menjadi mustahik zakat. Dia mengeluarkan zakat tetapi juga berhak mendapatkan zakat. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang dihukumi wajib dan sangat maklum sekali bahwa zakat fitrah diwajibkan dengan menggunakan makanan pokok. Makanan pokok kalau di Arab ada kurma, ada anggur kering, kismis itu, gandum. Kalau di Indonesia kita menggunakan beras atau apapun yang dapat dijadikan makanan pokok, yang penting berupa biji-bijian. Kenapa biji-bijian? Karena itu mampu disimpan dalam waktu yang cukup lama. Kalau selain itu kayak ketela itu kan tidak mungkin disimpan dalam waktu yang lama. Suwe-suwe jadi tape, kalau ketela itu, meskipun tidak dapat dijadikan makan pokok. Untuk ukuran zakat fitrah, kalau di dalam kajian kitab-kitab fikih itu semuanya mengatakan satu sok. Sok itu merupakan satu nama ukuran takar yang dulu sering dipakai oleh orang Madinah, sehingga yang sok yang dipakai di dalam mengukur kadar zakat fitrah adalah sok yang pernah dipakai pada masa Rasulullah SAW atau yang disebut dengan sok nabawi. Sok nabawi. Karena sok merupakan sebuah alat takar, tentunya ketika yang ditakar itu berbeda, maka akan ketika dikonversikan ke dalam bentuk timbangan kilogram, tentunya hasilnya juga akan berbeda-beda. Sehingga satu sok kurma dan satu sok beras itu nanti ketika di kilo menjadi berbeda. Satu sok gandum dengan beras juga akan berbeda. Bahkan satu sok beras Ungaran dengan beras Demak juga akan berbeda. Jadi jangan kaget ketika nanti ukuran zakat fitrah itu dalam satu daerah kok ternyata beda-beda dengan daerah yang lain. Bahkan satu daerah pun bisa jadi itu nanti juga berbeda. Logikanya ini loh, konjenengan umpamanya kok kita ngitung beras itu satu gelas itu zakat satu gelas beras. Ketika beras tersebut merupakan beras bibit unggul ditanam di tanah yang subur, itu nanti memiliki bobot agak berat. Tapi kalau beras tersebut ditanam di lahan yang kurang subur atau menggunakan bibit yang tidak unggul, sama-sama satu gelas, bobotnya akan menjadi berkurang. Sehingga nanti tidak bisa kita kita terpengaruh dengan satu pernyataan. Lo zakat tidak tahu kok muda gini. Biar 2,5 kilo seekor sing ngarani 2 kilo 8 on, orang sing ngarani 2 kilo 7 on, orang sing ngarani 2 kilo 6 on. Itu karena memang teknologi pertanian sekarang itu menjadikan bobot beras pada saat ini lebih berat daripada beras-beras tempo dulu. Sehingga wajar ketika sama-sama satu sok sekarang dan satu sok tempo dulu itu akan menghasilkan bobot yang berbeda. Itu sangat wajar sekali semacam itu. Bahkan di kemudian hari bisa jadi satu sok itu juga lebih daripada 2,7 atau 2,8. Untuk ke depan mungkin karena teknologi kita yang maju sehingga beras satu gelas itu bobotnya mungkin sekian on. Sehingga yang lebih pakem ketika kita menggunakan ukuran zakat fitrah menggunakan liter. Liter kalau versi Mbak Maksum Jombang, menantu si Mbak Hasyim As'ari, satu sok itu sama dengan 3,145 liter. Dan kira dengan pakai liter itu selamanya tidak akan berubah. Nah, bobotnya nanti bisa berubah tapi nanti masa ukuran liternya tidak akan berubah. Beliau juga menyarankan ketika kita membuat sok sendiri bisa sebenarnya dikasih saran kalau membuat sok sendiri dengan menggunakan ukuran kubus itu maka panjang lebar tingginya 14,65 cm. Jadi panjang tinggi dan lebar 14,65 meter itu akan menjadikan satu sok. Nah, kita pengen uji coba. Monggo itu nanti kita dapat praktekkan. Di Berkas kemarin itu pernah kita di Berkas kemarin baru-baru saja sekitar seminggu yang lalu itu kita mengundang beberapa tokoh NU di seluruh kecamatan Berkas. Kita menyaksikan bareng untuk mengukur beras satu sok. Di antara 21 sampel yang diukur dengan menggunakan sok versi Mbah Maksum ini, itu ternyata tidak ada yang keluar 2,5, minimal 2,6. Ada 2,6, 2,7 dan 2,8. 2,6 itu ada 7 beras, 7 jenis beras, yang 8 ada 6, yang juga ada 6.
yang 7 juga ada 6. Ketika kita melihat perbedaan ini, ada satu pendapat ulama yang mana Imam Darimi. Imam Darimi menyarankan kewajiban zakat fitrah itu pada awalnya menggunakan sok. Ketika kita hidup di daerah yang tidak ada sok, maka diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dalam kadar yang diyakini tidak kurang dari 1 sok. Nah, kurang sedikit bener sah nih. Jadi zakatnya kurang. Nah, oleh karena itu sebagai langkah bijak tentunya, ketika kita mendapati ukuran zakat yang berbeda-beda, itu yang paling kita yakini tidak kurang dari 1 sok tentunya ukuran tertinggi. Nah, sing ukuran 2,5 ada kemungkinan itu kurang. Tapi kalau 2,8, kok andai kata yang benar itu 2,5 itu turah susuk. Tapi kalau nanti kita melakukan 2,5, ternyata yang benar itu 2,6, itu nanti kurang 1 on ya. Jadi sehingga ini ketika terjadi perbedaan semacam itu akan lebih aman dan lebih bijak ketika kita menggunakan ukuran bobot yang paling tinggi di antara perbedaan sampel yang ditimbang itu tadi. Sehingga ini sebagai satu acuan ketika jenengan mau bikin edaran sebaiknya zakatnya menggunakan berapa kilo, itu menggunakan hitungan yang tertinggi. Ini sebagai langkah hati-hati. Nah umpamanya kok ternyata bener itu 2,6 itu turah. Tapi nak bener kok banyak 2,8, itu berarti kan kurang. Nah itu 2,8 itu kita patok sebagai zakat yang harus dikeluarkan. Tentunya ini ya bagi yang 2,6 juga sudah selesai, bagi 2,5 juga selesai, 2,7 juga selesai, 2,8 juga sudah tercukupi. Itu untuk masalah ukuran kadar zakat. Kemudian tidak kalah pentingnya yang perlu kita soroti bahwa tentang pembagian zakat atau masrof zakat. Masrof zakat atau yang dikenal dengan mustahik itu terdapat 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu qala Allah Ta'ala innamas shadaqatil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan minallah al-ayah. Bahwa zakat itu diambil untuk diberikan kepada 8 kelompok. Yang pertama adalah fuqara disebutkan dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa jamak, fuqara lebih dari 1. Masakin juga kedua miskin, itu juga menggunakan bahasa masakin, itu juga jamak. Wal masakin wal 'amilina 'alaiha, yang ketiga amil juga jamak. Selain yang menggunakan jamak, maka menggunakan bahasa isim jenis atau kalimat tunggal tetapi memiliki makna jamak. Sehingga dapat diambil kesimpulan semua kalimat yang disebutkan untuk menjelaskan tentang mustahqul zakat itu semuanya menggunakan kalimat jamak atau yang kalimat tunggal itu bermakna jamak. Dengan demikian, ketika kita memberikan zakat, tentunya kita tidak boleh dibagikan hanya pada 1 orang, tetapi minimal 3 orang. Kenapa? Karena jamak itu minimal 3 orang. Bahasa Quran itu tidak lil fakir, tidak, tapi lil fuqara. Berarti minimal 3 orang fuqara. Masakin juga jamak, berarti minimal 3 orang masakin, sehingga kita telah mencukupi untuk telah memenuhi apa yang dianjurkan di dalam ayat Al-Quran lil masakin tadi. Begitu pula dengan yang lainnya, itu jamak. Sehingga konsep kita dalam membagi itu, kalau dalam fikih ada konsep at-takmim bainal asnaf. Ini ada. Maksudnya takmim bainal asnaf adalah kita membagi zakat yang diperoleh dibagi sesuai dengan jumlah asnaf yang ada di daerah tersebut. Contoh ketika di daerah Siwakul ini ada asnaf itu ada 1 fakir, miskin, amil, terus mungkin ini ya 3. Kebetulan kita mendapatkan zakat yang dikumpulkan sampai 3 ton, itu maka dibagi menjadi 3 untuk fakir, fuqara, 3 untuk masakin, yang ketiga untuk amil. Cuma nanti ada perbedaan dalam pembagian amil, tentunya tidak semuanya dikasihkan amil. Nah, dikasihkan amil KB berarti amil menjuli perolehannya sebenarnya itu nanti. Ketika ternyata nanti zakat yang telah diberikan kepada salah satu kelompok mustahik itu kok masih ada sisa, maka sisa tersebut harus dikembalikan kepada mustahik yang lain. Contoh ini kalau contoh kayak amil. Amil itu dia mendapatkan zakat atas nama sebagai upah sepadan.
atau yang dalam bahasa fikih disebut ujratul mithli. Karena upah sepadan tentunya tidak ada amil kok mendapatkan bagian paling banyak, itu tidak ada. Dia tidak boleh lebih daripada upah sepadan. Kalau umumnya mungkin upah kita kerja 1 hari 1 malam, ketuanya ambil 200.000, mau nggak 200.000 kasih 200.000, tergantung daerahnya beda-beda gitu. Kalau 100.000 ya kasih 100.000, atau kalau berkata kasih beras ya beras senilai 100.000. Nah ketika nanti kok ternyata bagian amil, karena amil membutuhkan hanya mungkin 10, kemudian itu ada beras 1 ton dibagi orang 10, kan itu sakit yang lebih membutuhkan. Jadi mungkin ini kita ada keberanian untuk membuat kebijakan baru. Kalau tempo dulu kita sering melihat amil itu bagiannya paling banyak biasanya karena jumlahnya paling sedikit, ya asnafnya paling sedikit, tetapi bagiannya harus sama dengan kelompok asnaf yang lain. Yang fakir itu biasanya nanti dia punya lebih dari 100 orang anggotanya juga mendapatkan 1 ton umpamanya. Amil yang 10 orang dapat 1 ton, kan lebih banyak nanti akhirnya amilnya. Nah ini ternyata menjadi bermasalah. Yang namanya takmim bil asnaf. Ini yang paling ideal. Tetapi di dalam ulama madzhab Syafi'i sendiri tidak semuanya mengharuskan konsep takmim. Meskipun ada pendapat ulama madzhabul arba'ah, 3 madzhab Syafi'i itu boleh kita memberikan zakat kepada 1 orang. Dan ternyata pendapat ini juga menjadi pilihan ulama-ulama mutakhir dari madzhab Syafi'i. Sehingga menggunakan cara yang kedua ini kita lebih bebas, tidak harus nanti kita ambil 1 ton, fakir 1 ton, masakin 1 ton, tidak seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau nanti kok ternyata yang fakir lebih banyak, maka yang kita kasih yang fakir yang banyak itu. Seperti itu. Ini lebih tepat dengan konteks masyarakat kita. Sebab ketika kita memberikannya nanti kok menggunakan konsep takmim dan asnaf akan muncul kecurigaan atau muncul kegaduhan setiap detik. Ini ketika memang zakat mumpuni, jumlahnya banyak dan kebutuhan mustahiknya sama, ini dianjurkan kita menyamaratakan pendapatan yang diperoleh yang diberikan kepada mustahik. Tetapi ketika tidak sama kebutuhannya, maka tentunya juga akan ada keterpautan, berbeda, tidak sama akhirnya nanti yang kita berikan. Ini namanya taswiyah. Sehingga dalam ulama-ulama Syafi'iyah pun mengatakan taswiyah itu tidak diwajibkan, tapi hanya disunahkan, itu pun dengan catatan ketika kebutuhan hadis sinfi yang disebut di dalam fikih taswiyah bain hadis sinfi. Kalau taswiyah bain asnaf seperti tadi yang saya sampaikan 3 kilo itu 3 ton 1 ton tadi, contohnya seperti tadi, itu memang diwajibkan menurut mayoritas ulama. Cuman ada ikhtiar atau pilihan ulama-ulama mutaakhirin yang tidak mengharuskan itu. Ini lebih enak, lebih luas saatnya ambil, tidak menjadi kesulitan. Kalau kita menggunakan pendapat atau ikhtiar pilihan ulama-ulama mutaakhirin ini menjadikan ambil tidak begitu kesulitan. Itu yang konsep masalah takmim dan taswiyah. Kemudian ada lagi yang menjadi tugas amil. Ini sebelum kita identifikasi terakhir, nanti kita identifikasi mustahik ya. Sebelum kita masuk ke identifikasi mustahik, kita berbicara masalah amil dulu. Amil ini yang punya tugas nanti saya. Tugas amil itu mengidentifikasi mustahik sekaligus mengidentifikasi muzaki. Sopo sing zakat, sopo sing didumi zakat. Ini tugasnya amil. Tugasnya amil lagi juga membagikan zakat. Dalam pembagian zakat ini kita dianjurkan mendahulukan, memprioritaskan masyarakat lokal. Tidak perlu kita bawa keluar. Karena otomatis yang namanya sedekah itu tukhadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim. Sedekah itu diambil dari orang-orang kaya satu daerah dan dikembalikan kepada fuqara daerah tersebut. Hadis inilah yang akhirnya memunculkan konsep para fuqaha bahwa kita dilarang, tidak diperbolehkan memindahkan zakat ke lain daerah sebelum daerahnya tercukupi. Nah ini akan memunculkan sebuah persoalan. Saya suruh wong nggo proposal. Iku sing njaluk wong jowo. Itu sebagaimana semacam itu penyelesaian kita. Ya kalau wong nggo proposal niku pas ketika zakat diberikan dia ada di tempat, berarti kita dianggap tidak memindah zakat. Tapi kalau kita mengirimkan ke tempat lain jadi masalah kan, jadi kita berarti memindahkan zakat. Kalau dia ngepasi lewat di tempat sewakul sini, masjid pas pembagian zakat ada fuqara masakin lewat sini bukan duduk sini, itu kita kasih tidak apa-apa, itu tidak termasuk kategori memindah
zakat. Kalau memindah zakat itu orangnya di Bandarjo di sana, di pasar sana, kita kasihkan ke sana, itu namanya kita memindah zakat. Cuman pendapat ini pun juga bukan satu-satunya pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada juga ulama yang menyampaikan bahwa kita memindahkan zakat itu dalam konteks-konteks tertentu itu diperbolehkan. Sama dengan masalah kita memindahkan daging kurban. Itu konsep awalnya juga tidak boleh kita memindahkan daging kurban sewakul diberikan kepada orang susuan, tidak boleh. Asal-asalnya seperti itu. Tetapi kemudian ulama tidak semuanya sepakat dengan itu. Boleh kita memindahkan zakat, boleh. Dan tidak harus menunggu kebutuhan zakat di daerah lokal terpenuhi, tidak harus. Tidak terpenuhi pun kita memindahkan ke yang lebih jauh, asal dia lebih membutuhkan, itu tidak masalah. Dengan catatan jangan sampai terjadi penundaan pembayaran zakat. Kalau gara-gara kita ingin memindahkan zakatnya ke tempat lain, tetapi itu nanti kita dapat memberikannya di setelah 1 Syawal, di 2 Syawal berarti kita telah menunda zakat. Nah ini menjadi masalah karena zakat itu ada batas akhirnya. Terutama zakat fitrah itu ada batas akhirnya, tidak boleh melewati tanggal 1 Syawal. Kita masuk maghrib tanggal kedua itu sudah dikatakan qadha. Maka tidak ada nanti kok dalam pengolahan zakat ada saldo zakat fitrah, tidak ada. Ini baru itu jadi masalah yang zakatnya perlu dikeke sebelum waktu akhirnya. Waktu akhirnya kapan? Awal sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Itu masih nampak adalah waktu idealnya nanti kita sebelum melakukan sholat Idul Fitri lah. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan bahwa dalam zakat itu membutuhkan niat. Karena zakat itu membutuhkan niat, maka yang meniati siapa? Yang meniati adalah orang yang wajibkan. Kalau kepala keluarga yang wajib zakat, dia wajib meniati zakatnya dirinya sendiri, zakat istrinya, dan zakat anaknya yang belum balik. Kalau satu keluarga itu yang wajib mengeluarkan zakat setelah kepala keluarga, dia wajib mengeluarkan zakat dirinya dan semua tanggung jawab, ya, semua orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam satu keluarga yang menjadi tanggung jawab nafkah itu yang wajib ditanggung oleh kepala keluarga adalah satu istri, yang kedua anak yang kalau anak sudah balik, ini dia tidak bisa nafkahnya bagi orang tua sudah tidak wajib. Sehingga ketika diwakili oleh orang tua dalam meniati zakat tanpa seizin anak tersebut tidak sah. Ya, kadang-kadang orang tua kalau kita zakat terus ini atas saya, anak saya, itu dulu saya anak itu wis balik kok durung. Nah anak wis balik diundang kon niati dewi. Kalau istrinya cukup, suaminya yang niati tidak masalah. Karena itu memang kewajiban nafkah istri adalah suami. Sehingga nanti yang mengeluarkan zakat itu adalah suami. Ketika suami tidak mengeluarkan zakat, istri tidak wajib mengeluarkan zakat juga. Yang dosa juga suaminya, istrinya tidak. Yang istrinya tidak berdosa. Itu. Jadi ini yang sering terjadi, itu anak itu tidak pernah kita minta untuk meniati zakatnya. Padahal dia sudah balik, sudah akil balik. Sementara kewajibannya dia sudah dianggap mandiri dalam niat itu. Nah, niat dalam zakat itu boleh diwakilkan. Oleh karena itu ketika kita mau mewakili zakat anak kita minta izin sama anak kita. Nanti kamu zakatnya saya zakati dan sekaligus niatnya biar saya niati ya. Ketika dia iya berarti ya. Ejing-ejing sok dengan tarik kalau anak-anak ini sing uang di masyarakat kita itu kan meskipun sudah balik itu kan masih menjadi tanggung jawab orang tua biasanya. Nah, perlu diketahui bahwa nafkah orang tua kepada anak yang sudah balik itu sifatnya tidak wajib tetapi sunnah tatawwu itu. Itu masalah itu. Terus yang ketiga hal yang perlu kita perhatikan pula, memindah sudah, seorang mustahik zakat tidak boleh mengambil zakat dengan menggunakan 2 kategori mustahik. Contohnya karena dia fakir, yogorim, akhirnya dia mengambil zakat atas nama fakir, juga mengambil bagian atas nama gorim. Ini tidak boleh. Langsung telu atas semua alaf sekalian. Itu juga itu wakil dewi yang demikian. Semuanya tidak boleh nih. Jadi kita memilih kita menggunakan atas nama fakir atau atas nama gorim atau atas nama alaf.
hanya memilih, kecuali amil. Kalau amil ini dia merangkap kategori bisa. Karena apa? Karena yang diberikan kepada amil itu atas nama upah. Sehingga kebetulan kok ambilnya itu fuqara dan masakin, dia boleh. Yang boleh, yang lain itu tidak bisa. Kemudian kita masuk ke identifikasi mustahik. Mungkin ini mustahik yang pertama tadi disebutkan dalam Al-Quran adalah fuqara. Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pendapatan yang memenuhi separuh kebutuhannya. Kalau dia orang bekerja pendapatannya kurang dari separuh kebutuhannya, dikatakan fakir. Nah, ukuran pekerjaan yang dapat mengentaskan orang tersebut dari kefakiran adalah pekerjaan-pekerjaan yang layak. Pekerjaan layak itu ukurannya halal, dalam agama kita halal. Itu halal dan pantas dengan kedudukannya. Kalau tidak pantas dengan kedudukannya, contohnya apa? Contohnya nggak pantas dengan kedudukannya, dengan imam masjid. Imam masjid kerjanya tukang menguti sampah. Ada pendapatannya dia dapat terbebas dari kebutuhannya, dibebaskan dari pendapatannya dari memungut sampah. Apa ini juga sudah dikategorikan sebagai orang yang kaya? Tidak. Tetap sebagai fakir karena dianggap pendapatnya tidak layak dengan statusnya. Ini kan dilakukan dua, sehingga bahasanya bahasa pekerjaan yang layak. Itu bagi orang yang memiliki pekerjaan. Atau memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Tidak memiliki pekerjaan sama sekali, ukurannya yang tidak ada yang mempekerjakan. Tidak ada yang mempekerjakan, atau memang fisiknya sudah tidak mampu untuk bekerja. Ini juga dikategorikan sebagai fakir. Dengan catatan orang ini nafkahnya tidak ditanggung orang lain. Ketika sudah dipenuhi oleh orang lain, itu maka dia sudah tidak dikategorikan sebagai fakir lagi. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang ibu itu meskipun fakir tapi dia dicukupi oleh anaknya, maka apa dia berhak mendapatkan zakat? Tidak. Karena sudah dicukupi oleh anak-anaknya, dia janda, tapi dia dicukupi oleh anak-anaknya, maka itu dikatakan tidak termasuk fakir. Sehingga nanti perlu diingat, kalau kita membagikan zakat jangan diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan yang kebutuhannya dicukupi orang lain. Seperti apa? Diberikan kepada seorang wanita, ngambil nggak ke zakatnya tidak ke wong wedok. Lho wong wedok itu kebutuhan dicukupi karo garwane. Ini salah juga nanti, kecuali ketika dia mengatakan ini zakat suami kamu, tidak masalah semacam itu, bagian suami kamu. Tapi kalau memang kita berikan kepada istri seseorang yang memang sebenarnya dia mau mencukupi kebutuhan istri tadi, itu dia tidak boleh karena istri tersebut tidak berhak mendapatkan zakat. Dia sudah dicukupi oleh suami. Kalau tidak, kecuali kalau nafkahnya memang tidak cukup, nafkahnya tidak cukup berarti dia tetap berhak mendapatkan zakat. Dicontohkan yang dalam bentuk yang lebih real. Fakir itu contohnya ketika dia memiliki kebutuhan 10, dia hanya mendapatkan pendapatan yang mampu menutup kebutuhannya hanya 5, kurang dari separuh ke bawah. Ini kategori fakir. Yang kedua adalah masakin. Miskin itu lebih tinggi daripada fakir. Kalau fakir itu tidak mampu mencukupi separuh lebih kebutuhannya, tapi kalau miskin mampu mencukupi kebutuhannya, mayoritas kebutuhannya dapat tercukupi, tetapi tidak penuh. Contoh, dia membutuhkan 10, pendapatannya hanya maksimal 9. Jadi masuk kategori miskin. Nah, kalau miskin tentunya orang miskin yang demikian tadi itu dia berhak mendapatkan zakatnya. Jadi ukuran kebutuhan itu adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Papan tidak harus dia punya rumah, tapi dia nyewa. Kalau memang sudah dikatakan layak, tidak masalah itu dia nyewa. Kontrak, bisa bayar kontrakan itu sudah dikatakan memiliki papan. Tidak harus dia memiliki rumah. Nah, karena tadi yang saya sampaikan bahwa anak-anak yang sudah akil balik tapi dia belum bekerja itu juga dianggap sebagai orang yang mandiri dalam agama kita. Tentunya itu juga tidak luput dari perhatian kita, dia termasuk kategori mustahik zakat apa tidak. Nah, biasanya wong Jawa niku sing direken menungso secara utuh niku kan ketika telah berkeluarga. Wong arung berkeluarga niku kayak setengah menungso. Biasanya kan ngoten. Nah, cara tahlilan ora dikai berkat. Biasanya kan ngoten. Ini perlu kita ingat bahwa anak-anak tersadi itu kalau memang dia kok tidak mampu bekerja karena belum boleh dipekerjakan, itu maka dia statusnya sebagai orang miskin juga. Kenapa miskin? Loh, karena dia tidak mendapatkan, tidak punya apa-apa. Semua kekayaannya kan milik orang tuanya. Sehingga tidak ada alasan nanti saya kira ono fakir miskin ije ono.
Anak-anak sing syukur kok sing berkeluarga tok ya tentunya mungkin kita sudah banyak yang tidak miskin, pikir miskin. Tetapi nek mbek ngukur karo sing cara remaja kerja gak iso, cara kerja gak bakal wong ngerjakake. Dia semuanya kebutuhannya ditanggung oleh orang tuanya, itu kok tanggungannya kan bukan tanggungan yang wajib itu. Maka anak-anak ini juga bisa masuk kategori mustahil. Jadi orang bahasa wong fakir miskin kayak enek tetap aneh dan banyak itu. Fakir miskin yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola zakat, mulai dari pemungutan zakat sampai pendistribusian zakat. Amil biasanya ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dan amil juga nanti artinya yang penting dia ada lembaga amil yang di-SK-kan oleh pemerintah, dan dia juga punya hak untuk merekrut relawan-relawan yang lain untuk membantu kebutuhan amil, dan itu juga termasuk kategori amil. Nah, sekali lagi ini saya sampaikan bahwa bagian amil itu hanya atas nama upah. Karena atas nama upah tentunya tidak boleh melebihi daripada upah yang umum. Kerja sithik tok jaluk semua akeh dhewe niku jelas tidak adil semacam itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah kalau di dalam salah satu kitab fikih di Minhajul Qaum disebutkan mu'alaf itu dibagi menjadi 5 orang. 5 kelompok. Yang pertama adalah orang yang baru saja masuk Islam, tapi niatnya masih lemah dia, dan dia mungkin agak sungkan untuk bergaul dengan komunitasnya, karena masih malu-malu. Dalam rangka untuk mendekatkan dengan komunitas Muslim yang lain, maka dia diberi zakat ini dalam rangka untuk keakraban, untuk mengakrabkan orang tersebut. Lah ukuran mu'alaf yang lemah iman itu ukurannya sampai kapan? Sebatasnya kapan? Apa Islam 2 tahun masih mu'alaf? Atau 1 bulan yang mu'alaf ketika 1 tahun tidak boleh dikatakan mu'alaf. Yang namanya mu'alaf adalah orang yang masih rawan untuk keluar dari agama meskipun telah memeluk agama Islam berpuluh-puluh tahun. Jadi ukurannya ojo diukur ketika dia sudah lama masuk Islam, tidak seperti itu ukurannya. Meskipun dia sudah lama masuk Islam, tetapi dia hidup di daerah yang memang rawan bagi dia untuk keluar dari agama Islam ketika tidak kita perhatikan, maka itu termasuk kategori mu'alaf. Dan itu yang pertama yang masalah ukuran mu'alaf yang lemah iman. Terus kemudian termasuk kategori mu'alaf lagi orang yang tinggal di perbatasan negara Islam demi menjaga orang Islam dari serangan orang-orang kafir. Ini hampir jarang di kita, kalau kita mungkin di daerah Kalimantan sana atau di daerah Papua mungkin. Itu yang disebut orang yang hidup di perbatasan karena dia melindungi masyarakat Muslim di daerahnya, itu disebut sebagai mu'alaf. Ini jarang. Terus yang ketiga adalah tokoh Muslim yang berpengaruh. Jadi tokoh Muslim yang berpengaruh, dia dikasih zakat meskipun orangnya kaya, dengan catatan ketika kita mengasih zakat kepada orang tadi akan memunculkan simpati tokoh non Muslim yang selevel orang tadi ikut tertarik masuk Islam. Betul. Kalau tidak seperti itu tidak mendapatkan zakat. Terus yang keempat, orang yang membantu pemerintah dalam meredam pemberontakan, itu juga termasuk kategori mu'alaf. Yang kelima, relawan pengumpul zakat dari kelompok orang yang tidak dijangkau pemerintah. Karena kewajiban pengumpulan zakat itu harus dari pemerintah. Ketika pemerintah tidak menjangkau di satu daerah dan akhirnya dia ada relawan yang membentuk kepanitiaan sendiri, maka dia termasuk kategori mu'alaf. Jadi orang kategori amil, kategori mu'alaf. Nah mungkin kita dapat memahami dari sini. Kenapa timbul dulu itu panitia-panitia itu kok dia mendapatkan zakat dan kadang-kadang mengatasnamakan amil. Sebenarnya bukan atas nama amil, dia tidak mendapat SK. Atas nama apa itu? Atas nama mu'alaf. Relawan-relawan di daerah, maka saat itu pemerintah belum menurunkan SK tentang zakat. Sehingga dia itu ada inisiatif untuk membentuk kepanitiaan sendiri. Ini termasuk kategori mu'alaf. Terus yang mustahil selanjutnya adalah rikob. Rikob itu nikah budak sudah tidak ada, ini tidak perlu kita bahas. Selanjutnya adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang. Hutang itu macam-macam, hutang untuk kepentingan sendiri, kepentingan orang lain, atau kepentingan untuk meredam sebuah pertikaian. Apapun lah itu boleh. Kebutuhan sendiri juga boleh. Asal dia belum mampu membayar hutang tersebut pada saat zakat dibagikan. Saat dibagikan dan sudah saatnya dia membayar hutang. Kalau kita kreditnya pas saat bagi zakat, ternyata kredit kita masih jauh sana, atau kita menerima zakat sama itu ya tidak. Ketika pas ada bagian zakat, pas kita wajib membayar hutang, ya itu berarti kita kasih. Hutangnya kredit, hutangnya berapa juta? 10 juta katakanlah.
Kita kasih 10 juta, loh itu bayarnya angsuran kok. 1 tahun, diangsur dalam 1 tahun mungkin. Itu maka kita tidak mengasih seluruhnya kan tidak. Ya pas angsurannya itu jatuh maka yang kita kasihkan sejumlah itu. Itu bagi gharim. Nah bagi gharim ini nanti dia berhak mendapatkan zakat dengan catatan dia termasuk orang yang sudah masyhur berhutang. Maksudnya nak diutang akeh, sekondang itu diutang akeh. Utawa ketika tidak, paling tidak dia harus menggunakan saksi, membawa saksi bahwa dia punya hutang. Tidak tiba-tiba dia mengatakan mengaku sebagai gharim terus kita kasih, tidak. Tapi sudah ada bukti. Itu harus ada itu. Kalau tidak, kondang wong di kebelekan hutang. Nah, kalau nggak apa-apa. Beda kalau orang fakir miskin. Kalau orang fakir miskin itu dia mengaku saya fakir miskin selesai. Tidak perlu kita teliti lebih jauh. Orang fakir miskin saya itu fakir, ya kasih. Tidak perlu kita teliti lebih jauh. Nah, termasuk kategori yang gharim inilah yang dulu mungkin ada cerita namanya Qobisoh zaman Rasulullah sahabat ini yang menyampaikan bahwa ketika beliau selesai menyelesaikan persoalan pertikaian, dia membayar sejumlah uang tertentu, kemudian dia hutang. Karena hutang dia minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kesulitan seperti ini, saya minta dikasih sesuatu. Kata Rasulullah, tunggu sebentar. Setelah Rasulullah menunggu, ternyata dalam masa tunggu tadi, nanti kalau ada zakat nanti saya bisa kasih. Kebetulan itu belum datang itu. Akhirnya Rasulullah memberikan nasihat kepada Qobisoh bahwa harta zakat itu hanya diperbolehkan bagi beberapa orang tok. Orang fakir, orang miskin, pokoknya sudah disebutkan di dalam beberapa dalam Al-Quran itu termasuk yang wajib, yang boleh menerima zakat. Selain itu Qobisoh, ketika dia tidak termasuk kategori mustahik ini, maka dia sama halnya, kok dia dikasih zakat kok menerima, itu sama halnya dengan mengambil sepotong api di neraka. Ini perlu diingat, dicatat ya. Jadi jangan rebutan jadi mustahik nanti. Kalau memang tidak mustahik, jangan sekali-kali kita mengaku sebagai mustahik. Sama halnya dengan mengambil sepotong api dari neraka. Ini bahaya nih ngoten. Kalau amil itu kan biayanya dia hanya sekedar apa? Dia hanya sekedar mendeteksi lewat ijtihadnya lah, itu fakir miskin. Tapi yang tahu sebenarnya kan orang yang kita kasih itu sendiri. Kita sudah mendeteksi orang itu miskin, ternyata dia merasa tidak miskin. Ya tidak boleh menerima. Kalau dia menerima, ya sama halnya dengan mengambil sepotong api dari neraka. Sehingga ada kerjasama antara mustahik yang dideteksi oleh amil dan amil sendiri, kita sudah kerjasama. Kita ambil tidak boleh mendolimi mustahik, kalau memang dia mustahik kita kasih, tetapi ketika mustahik menurut ambil mustahik tapi menurut orang itu tidak mustahik, jangan pernah menerima ketika dikasih zakat. Jadi orang cerita kok terus rebutan menjadi mustahik ojo. Apa mana ada konsep zakat hidup roto, fakir miskin sugih kayak kabeh, terus itu menyamari. Ini perlu ada sosialisasi. Ketika kita sosialisasikan kok dia masih mengambil, ya monggo terserah, itu berarti siap menanggung beban sendiri. Kalau tetap dia meminta atas nama fakir, monggo kita kasih tidak masalah, tetapi dia harus menanggung beban itu sendiri. Itu. Terus yang selanjutnya fisabilillah ini dalam fikih Syafi'iyah dimaknai sebagai orang yang berjuang di medan perang untuk membela agama Allah. Hanya itu dalam fikih Syafi'iyah hanya itu. Tidak memasukkan ustadz, tidak memasukkan tokoh agama, tidak memasukkan pejuang-pejuang pendidikan, itu tidak dimasukkan dalam kategori sabilillah. Kemudian ini juga pernah muncul polemik karena Imam Nawawi Al-Bantani menyebut di dalam salah satu tafsir beliau, juga disebutkan di dalam taklikan atau catatan kecil dalam kitab Jawahirul Bukhari. Ini juga disebutkan bahwa ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menukil satu pendapat ulama yang mengatakan sabilillah itu umum. Setiap orang yang memiliki kontribusi untuk kepentingan masyarakat umum, maka dia termasuk kategori sabilillah. Ini kalau kita menggunakan konsep sangat berbahaya. Sehingga karena ini kebetulan konsep ini atau pendefinisian sabilillah dalam makna bagi orang yang memiliki kontribusi dalam kepentingan agama ini tidak pernah dinukil dalam kitab-kitab fikih. Sehingga hanya ada dalam kitab tafsir, hanya ada dalam kitab hadis. Oleh karena itu kalau kita dalam etika berfatwa, etika mengambil kebijakan hukum, maka kita dianjurkan untuk mengambil kebijakan hukum dari kitab fikih, tidak dari tafsir. Tafsir itu tidak mendiskusikan masalah hukum. Sehingga ketika ada hukum yang disebutkan dalam tafsir itu tidak bisa serta-merta kita buat pegangan.
Yang mengarang kitab Tafsir Munir itu Imam Nawawi Al-Bantani, menyebutkan pendapatnya Imam Qofal. Tetapi dalam fikih-fikih yang dikarang oleh Imam Nawawi tidak pernah menyebutkan pendapat Imam Qofal. Jadi selain sebagai seorang mufasir, beliau juga seorang fuqaha. Sehingga dalam tulisan fikihnya tidak pernah menyebutkan para guru, tidak menyebutkan para kiai. Jadi tapi ini sudah melaku tim masyarakat awal. Kita perlu melihat bahwa tempo dulu kenapa para kiai tokoh-tokoh agama dikasih zakat itu sebenarnya bukan karena ketokohannya. Dia kalau memang tidak berjuang melawan penjajah, ya memang dia fakir-fakir. Kiai-kiai biar itu fakir-fakir. Nah di pada kisah itu terus piye ngene. Jadi ini perlu kita catat karena ini masih berjalan di beberapa daerah. Meskipun nanti ketika ada beberapa ulama yang tetap menggunakan bersikukuh menggunakan pendapat ini, saya beri saran ini pendapat ulama Malikiyah. Ini pendapat ulama Malikiyah. Dan hanya boleh dilakukan oleh perorangan ketika seseorang mau memberikan zakat kepada tokoh agama, monggo terserah, tetapi tidak atas nama amil. Kalau atas nama pengelola zakat amil itu yang memiliki otoritas dari pemerintah ini, karena dia mewakili hartanya orang banyak, mengelola hartanya orang banyak, maka dia tidak boleh mengelola harta orang lain tadi kecuali dengan cara yang maslahah. Dikategorikan maslahah manakala dalam pengambilan hukum menggunakan pendapat yang tidak bermasalah. Ini kategori masalah. Kalau kita dalam mengambil kebijakan hukum dengan menggunakan kebijakan yang masih bermasalah di dalam dunia ilmu itu sendiri, maka itu dianggap kita menggunakan kebijakan yang tidak maslahah. Ketika tidak masalah, secara otomatis kita mengkhianati terhadap orang-orang yang menugaskan kepada kita. Dan itu kalau kita menggunakan zakat tiga kisabilillah, kiai di atas namakan sabillah, kita menggunakan pendapat yang lain itu, monggo kalau secara pribadi monggo lah. Coba saya zakat saya kasihkan kiai saya itu kalau secara pribadi tidak apa-apa. Tapi kalau saya sebagai amil ini jadi bermasalah karena saya mewakili hartanya orang banyak. Ada perbedaan ini. Jadi menggunakan pendapat doif itu kayak itu nak kanggo kelembagaan semacam tidak boleh. Tetapi ketika secara personal itu menggunakan pendapat doif tidak masalah itu. Sabillah yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang melakukan perjalanan atau orang yang mau melakukan perjalanan. Tapi dia tidak memiliki saku sehingga dia dikasih zakat sejumlah saku yang dibutuhkan. Atau ketika dia seorang musafir, ketika tiba-tiba berhenti di jalan di masjid, di situ ada pembagian zakat, dia sakunya kebetulan habis, maka dia minta saku dari zakat tadi itu diperbolehkan. Selain kalau ketika melebihi daripada kebutuhan saku, maka tentu tidak diperbolehkan. Sehingga terowong kene nang Surabaya kok njaluk zakat 1 juta niku ora itu. Itu melebihi kebutuhan namanya. Jadi yang musafir yang dikasih itu ya ketika dia memang tidak punya saku. Nak musafir di duit ora dikei. Wong mlaku-mlaku niku samune kadang akeh malah. Ya kurang kudu dikei. Lha iku musafir nak sugih ora usah kei. Musafir sing melarat niku sing dikei. Ini mungkin beberapa yang perlu kita sampaikan dalam forum ini agar lebih jelas mungkin dapat kita lebarkan di dalam forum diskusi. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Matur suwun atas pemaparan materi. Setelah kita menyimak dan memperhatikan, monggo seluruh hadirin ini bisa mengajukan pertanyaan dari semua yang diberikan dari pemateri bahwasanya bab zakat fitrah khususnya. Untuk semua yang hadir bisa mempertanyakan dengan cara mengangkat tangan, menyebutkan nama dan langsung poin pertanyaan nanti langsung akan bisa dijawab oleh narasumber. Dan untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh saudara saya, saudara Mustaqim. Baik, terima kasih atas waktunya. Memasuki sesi tanya jawab ini, monggo Bapak Ibu kami persilahkan bagi panjenengan yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Barangkali ada beberapa poin permasalahan yang perlu diangkat. Mumpung ini ada Pak Yai Syifa sebagai narasumber kita yang sudah menguasai fikih zakah, monggo pertanyaan supaya disampaikan. Untuk tata tertib dari sesi tanya jawab ini, calon penanya dimohon untuk mengangkat tangan, kemudian setelah dipersilahkan
calon penanya supaya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan warga mana begitu, kemudian langsung masuk ke poin permasalahan yang ditanyakan. Monggo kita buka 3 termin terlebih dahulu. Silahkan bawa. Mohon mic-nya dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Parno dari Masjid Al-Hidayah Asrama Bolong. Ini menanyakan terkait dengan masalah zakat dalam rangka khususnya dalam rangka pendistribusian. Nah ini terkait dengan zakat kita apakah bisa dirasakan dengan penerimaan bentuk uang, ya, diuangkan dan sebagainya. Ini. Karena sekarang sudah muncul WA yang mana kalau diuangkan itu ada satu madhab Hanafi yang bisa diuangkan menggunakan standar harga kurma ya. Nah, itu kalau di Mekah sana. Kalau kita kan di Indonesia hasilnya kan makan pokoknya intinya beras. Nah, beras juga ada yang kalau yang petani khusus yang nandur pari mungkin bisa beras. Tapi kalau kita yang mungkin udah di kota sudah berasa beli, nah berarti kan nilainya udah berbeda lagi. Apakah itu bisa menggunakan uang? Mungkin ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Parno dari Masjid Al-Hidayah. Langsung 2 lagi kami persilakan Bapak Rumin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiono dari Masjid Al-Mustaqim Bandaran. Langsung saja saya sampaikan pertanyaan. Saya sampaikan untuk Bapak narasumber. Mohon dijelaskan sesingkat mungkin, Bapak. Jadi kita anggap dari kami itu awam masalah pembagian zakat. Konkretnya begini, tempat kami setelah ada penyerahan dari Bapak tadi agak bingung. Yang tadinya 2,5 ternyata itu tidak sah. Jadi konkretnya itu berapa yang bisa kami terima sebagai panitia zakat, 2,5, 2,6 atau 2,8 kilo. Kalau diwujudkan dengan uang boleh enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah penerima zakat. Konkretnya seperti apa lagi, Bapak? Masalahnya kadang ada yang ini harusnya menerima, ternyata tidak menerima. Ini yang harusnya tidak menerima, ternyata menerima. Kemudian yang ketiga, kalau amil tadi yang disampaikan Bapak tadi ada ketentuan-ketentuan yang sangat banyak. Anggaplah saja bahwa dari kami tidak ada amil, tapi adanya panitia zakat. Nah, siapa saja dengan kondisi perkotaan seperti ini, kami yang ada di perkotaan, siapa saja dari kepanitiaan itu yang berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir, tadi kayaknya Bapak belum menyampaikan zakat mal, ya, Pak. Jadi mohon itu juga disampaikan. Saya kira cukup sekian. Mungkin pertanyaan saya sangat panjang. Mungkin ini juga jadi problem dari bapak-bapak yang lain yang hadir. Jadi mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga setelah nanti saya pulang, masalahnya
dari Bapak Ketua Takmir tadi sudah wanti-wanti, hasilnya nanti bisa di grup dan benar-benar diterapkan pada saat pembagian zakat. Dan terus terang saja dari kami pun sepuh-sepuh Pak, ngantuk. Jadi mungkin yang nyambung itu baru hanya berapa persen saja. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 saja. Nah, adapun untuk yang kaitannya dengan zakat mal, karena kita ini fokus pada satu topik zakat fitrah, nanti di kesempatan lain kita akan mengadakan seminar yang sama tentang zakat mal jika nanti ada waktu Bapak, supaya nanti semua fokus pada zakat fitrah terlebih dahulu. Berikutnya yang terakhir untuk sesi termen yang pertama, silakan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Pak Herso dari Masjid Al-Arif. Di sini yang akan kami tanyakan, bagaimana kalau mustahik itu didasarkan dengan anggota keluarganya. Yang kedua, masalah asnaf sabilillah. Kalau hemat saya dari keterangan tadi bahwa di lingkungan kita, khususnya di lingkungan Banjarjo, katakan tidak ada sabilillah. Untuk yang berikutnya, bagaimana kalau sabilillah itu tidak ada, kemudian asnaf itu hanya dibagikan asnaf yang ada di tempat itu. Itu yang saya maksud. Kemudian untuk masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan itu kan ada 8 asnaf. Kemudian kalau yang di masjid itu, di lingkungan masjid itu hanya ada 2 asnaf, misalnya 3 asnaf, contohnya amil, kemudian fakir miskin, fuqara sama masakin, kemudian amil. Apa harus dibagi rata atau disamaratakan saja sehingga antara amil dan masakin, amilin sama itu tuh nanti kalau dibagi menjadi rata bagaimana? Kemudian kalau tadi disebutkan adanya double asnaf, yang satu dia amilin, kemudian juga fuqara, ya fuqara, kemudian amil, ini dia berhak mendapatkan 2 bagian. Ini pasti Pak ya? Ya, terima kasih. Itu yang menjadi pertanyaan kami, dan yang terakhir tadi adalah hanya memantapkan saja ketegasannya. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Harso atas pertanyaannya. Baik, langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber kita dari beberapa permasalahan yang sudah disampaikan. Yang pertama, izinkan saya membaca pertanyaannya dulu ya. Yang pertama dari Bapak Parno menanyakan tentang mekanisme pendistribusian zakat, ya apakah boleh dengan bentuk uang, begitu ya Pak ya. Baik, yang kedua dari Bapak Wiono, pertanyaannya meminta penjelasan kembali sesingkat mungkin terkait dengan pembagian zakat. Maksudnya ini kadar zakat ya Bapak ya, ukuran zakat itu ya, takarannya ya, apakah 2,5 kg atau itu sudah cukup atau kurang, atau yang pasti berapa, begitu. Berikutnya tentang status penerima zakat dan juga tentang ketentuan amil yang harus ada pada diri amil itu, apa saja kualifikasinya, mungkin begitu Bapak Yai. Dan dari Bapak Harso, Masjid Al-Ari menanyakan bagaimana jika dalam pembagian zakat itu mustahik didasarkan pada keluarganya, artinya jumlahnya itu didasarkan pada
keluarganya. Berikutnya terkait permasalahan asnaf dari kalangan sabilillah, maka bagaimana jika di sana tidak ada sabilillah, tidak ditemukan sabilillah, apakah boleh hanya diberikan pada dua asnaf yang ada saja, misalnya fakir, miskin, dan atau amil. Nah, berikutnya dalam pembagiannya itu pun apakah harus diratakan atau sebaiknya bagaimana? Ya, monggo Bapak Yai, mohon waktunya untuk berkenan menjelaskan. Terima kasih untuk yang pertama, masalah zakat fitrah dan berupa uang. Ini memang simpang siur di masyarakat kita, termasuk yang di media sosial itu banyak. Kalau dalam apa yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia, cara beragama orang Indonesia, sebenarnya zakat menggunakan uang itu tidak diperkenankan. Zakat fitrah, zakat fitrah menggunakan uang itu tidak diperkenankan, sehingga ketika diwacanakan boleh menggunakan zakat fitrah menggunakan uang pun tetap ada anjuran sebaiknya menggunakan beras, apalagi ketika diwacanakan kita menggunakan uang dengan kadar ukuran yang jauh lebih tinggi, karena kita harus menggunakan pendapatnya Abu Hanifah 4 kilo berapa itu, atau satu sotnya kurma dan sebagainya. Tapi kalau menurut pertimbangan saya secara pribadi menggunakan uang kalau bisa boleh ya. Meskipun saya juga tetap menganjurkan menggunakan beras, tapi kita menggunakan uang boleh. Kalau saya sebenarnya simpel, saya mengikuti siapa? Saya sebagai Khalil Bangkalan. Beliau mengarang satu kitab ini sebagai salah satu embrio munculnya NU dari beliau. Dalam kitabnya Mbak Khalil itu menjelaskan memang dia mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan kimah atau tukar itu diperbolehkan. Secara otomatis ketika kita mengikuti pendapatnya Mbak Khalil Bangkalan ini, kita tidak perlu mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Artinya apa? Ketika diuangkan pun dalam jumlah atau nilai yang sama dengan 2,7 itu, atau 2,8 atau yang 2,5 nanti kita diskusikan kembali. Enggak terlalu kok boleh semacam ini kalau boleh. Cuman ini bukan yang ideal. Yang ideal tetap kita menggunakan beras. Andai kata kita tetap memaksa menggunakan pendapat yang ideal pun, kita bisa mensiasati itu bisa. Contohnya ketika pihak pengelola zakat dia menyediakan zakat di masjid. Nanti ketika ada orang bawa uang cukup dia beli itu selesai. Diserahkan dan sudah bro, kita kerjasama dengan para pengelola penjual beras mungkin. Atau kalau bahkan ini yang belum pernah saya ungkap, bagi amil catatan ini perlu kita garis bawahi. Amil, menurut Imam Baghawi, amil itu boleh memberikan zakat dalam bentuk yang berbeda dari zakat yang dia kumpulkan. Contoh, ketika dia mendapatkan zakat berupa beras, dia memberikan kepada mustahik berupa uang atau diuangkan itu boleh. Kalau mendapat Imam Baghawi ini, itu tentunya amil menjual zakat itu diperbolehkan. Bukan panitia loh, amil. Nanti ada perbedaan antara panitia dan amil dibedakan. Kalau amil, kalau versi Imam Baghawi ini berarti menjual zakat diperbolehkan. Nah ini kalau kita mengikuti lebih enak lagi. Kenapa? Langsung ada orang pakai uang tulis zakat yang terkumpul yang berupa beras itu dia suruh beli. Dan nanti dikembalikan kepada kita lagi. Itu kalau kita memang memaksa menggunakan pendapat yang ideal, yaitu kita tidak boleh menggunakan zakat dengan menggunakan uang. Oke, nah terus tidak perlu ribet lah, bolehlah kita mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang, tapi ya itu dengan catatan itu bukan sebagai pendapat yang ideal. Artinya ketika kita mau menggunakan yang lebih baik, akan alangkah baiknya kita menggunakan beras, meskipun harus dengan menggunakan strategi seperti yang saya sampaikan tadi. Itu ada. Kemudian untuk Pak Liono, masyarakat dan zakat. Mau tanya kalau yang ini tadi yang ditanyakan selain zakat mengenai uang, pemberian zakatnya itu ditasarufkan dalam bentuk uang juga. Nah itu apakah boleh atau tidak? Kalau untuk membayar zakat, muzaki membayar zakat dengan uang, ada yang boleh, kanjeng tadi boleh. Nah membagikannya itu juga dengan uang, begitu Bapak ya. Oke, itu yang kelatur yang terakhir tadi. Kita menggunakan pendapatnya Imam Baghawi tadi. Itu Syafi'iyah juga beliau. Ini disebut dalam kitab Majmu' ini bahwa amil ketika dengan catatan itu amil bukan panitia. Nanti ada perbedaan. Nanti saya jelaskan tentang panitia dan amil. Amil itu punya otoritas untuk menurut Imam Baghawi memberikan zakat kepada mustahik dalam bentuk lain. Bentuk lain bisa bentuk berupa uang. Bahkan ketika
mustahikul zakat itu orang fakir dan dia sebagai seorang petani diberikan alat pertanian tidak masalah. Kalau dia bekerja sebagai pedagang, kita kasih modal dagang, barang dagangan tidak masalah. Tapi yang punya hak semacam ini adalah amil, bukan panitia. Makanya itu sudah sangat bisa dipahami ya. Untuk Bapak Liono mungkin jenengan memang butuh panduan agak yang lebih lengkap. Nanti saya punya catatan nih Pak, bisa nanti Bapak ini monggo di bawah tentang itu ada zakat mal sekalian juga ada di situ. Untuk kadar zakat yang disepakati sebaiknya kita menggunakan yang berapa kilo. Kalau saran saya menggunakan 2,8 kilo. Ini jelas tingkat yang paling aman bagi kita, paling aman. Karena seperti yang saya sampaikan, kami punya tim yang menguji satu sok itu ternyata tidak ada yang 2,5, tetapi minimal 2,6. Itu minimal 2,6. Sehingga perbedaan-perbedaan itu semakin meyakinkan kami bahwa kadar zakat yang paling aman, titik aman adalah 2,8 untuk saat ini. 2,8 kilo. Nah kebetulan Basnas Kabupaten Semarang juga telah mengeluarkan edaran itu bahwa zakat fitrah untuk Kabupaten Semarang dianjurkan mengeluarkan 2,8 kilo. Itu sama dengan itu. Kalau kita mau mengikuti pendapat yang pakai uang, ya uang senilai 2,8 kilo tadi. Untuk yang kedua masalah mustahik zakat, identifikasi mustahik zakat. Artinya pihak amil sudah mengidentifikasi dan ternyata salah. Kalau salah itu kalau memang dia tidak ada kerjasama dengan mustahiknya, dia sebenarnya tidak mustahik, mengaku mustahik itu kita kasih dia diam saja, ya nanti si amilnya tidak salah juga. Yang penting kita sudah ada kerjasama dengan pemangku orang yang memiliki data tentang orang-orang fuqara masakin di daerah sekitar kita. Mungkin bekerja sama dengan Pak RT atau Pak RW itu layak apa tidak untuk menentukan itu. Nah itu setelah kita maksimal kita mendeteksi itu kok ternyata nanti keliru itu, maka kita perlu sosialisasi. Mohon bagi orang yang dikasih zakat dan ternyata dia termasuk bukan kategori mustahik, sebaiknya dia menolak. Kerjasama semacam itu. Ketika nanti kita sudah mensosialisasikan itu kok dia tidak menolak, ya berarti dia memang mustahik. Apa nanti si ambilnya dosa? Ya ora. Wong dia sudah berijtihad, artinya sudah berhati-hati di dalam mendeteksi mana yang mustahikul zakat dan mana yang bukan mustahikul zakat. Itu. Nah, terus kemudian mengambil dan panitia harus jenengan sebagai kepanitia, bukan ambil. Ini penting untuk anak teman-teman adik-adik Ansor ini. Saya harap juga merespon tentang kondisi semacam ini. Sebaiknya memfasilitasi 3 lagi SK amil. Karena nanti amil itu kenapa? Amil itu dia punya keleluasaan dalam pengelolaan zakat. Tetapi kalau panitia itu tidak, relawan itu tidak punya keleluasaan dalam pengelolaan zakat. Bahkan sangat riskan sekali panitia itu nanti itu statusnya sebagai wakil orang yang memberikan zakat. Kalau ambil statusnya sebagai wakil daripada mustahik zakat. Karena ambil wakil mustahik zakat, secara otomatis ketika seseorang menyerahkan zakatnya kepada ambil, dia sudah terbebas dari kewajiban zakat. Tapi kalau sebagai wakilnya muzaki, wakilnya orang yang berzakat, ketika orang yang berzakat menyerahkan kepada panitia, dia belum terbebas dari kewajiban zakat sebelum barang tersebut terdistribusikan kepada mustahik. Nah resikonya ketika nanti bisa jadi dari panitia tadi ketika membagi zakat bisa jadi itu belum sampai ke mustahik, sudah kembali kepada orang yang zakat lagi. Contoh ada seseorang yang zakat, si fulan zakat, dia orang fakir tapi zakat dia diberikan kepada panitia, kemudian dicampur oleh panitia. Ketika dicampur, itu kemudian dibagi lagi, diwadah-wadahi lagi, diberikan kepada mustahiknya. Termasuk mustahiknya adalah orang yang tadi sudah menyerahkan zakat tadi. Dan itu nanti bisa jadi bahwa zakat yang diberikan kepada mustahiknya tadi itu merupakan zakatnya sendiri. Wong dia sebagai wakilnya muzaki. Artinya dia mengembalikan zakatnya kepada orang yang memberikan pertama tadi. Secara otomatis itu berarti dia zakatnya menjadi masalah. Lah iki monggo niku jenengan panitia niku jenengan secepatnya mawon merekomendasikan membentuk amil. Mudah untuk amil bisa kita langsung ke Basnas kecamatan atau Basnas Bas kabupaten. Kalau tidak menggunakan Lasiswi, itu teman-teman Ansor ini dia punya linknya itu. Kalau nanti jenengan coba minta teman-teman Ansor ini untuk memfasilitasi terbitnya SK ambil. Itu lebih luasan jenengan. Tidak aman, cukup aman nanti kalau ambil. Nah kalau panitia, karena kalau panitia tidak resmi amil, sehingga panitia itu tidak berhak mendapatkan zakat atas nama amil, karena dia bukan amil.
Tapi beda kalau amil dia berhak mendapatkan upah atas nama kerjanya, tapi kalau relawan tidak bisa. Nah, ini perbedaannya semacam itu. Nah, ini tingkatnya menjadi tidak aman nantinya akhirnya. Jadi kita sarankan tuh kepanitiaan yang ada itu minta saja itu direkomendasikan kepada orang yang pemangku yang mengeluarkan SK tadi, itu akan mudah kok. Ini mudah, prosesnya mudah. Kalau nanti pengen cepat coba teman-teman itu difasilitasi itu. Terus zakat mal mungkin lain waktu, mungkin kalau jenengan mau belajar nanti saya kasih ada tulisan saya, masih ada yang ada print outnya saya. Untuk yang ketiga Pak Harso dari Masjid Ari tadi bahwa mustahik berdasar kebutuhan keluarga, jumlah keluarga. Apa boleh saja. Wong kita memberikan itu kan sesuai kebutuhan. Ketika dia anaknya banyak itu kita kasih lebih banyak kan akan lebih baik. Wong kebutuhannya banyak dia. Sehingga nanti jangan ada iri ketika ada seseorang dalam pembagian sama-sama atas nama fakir, tapi si fakir satu si A, fakir A itu mendapatkan 10 kilo, fakir yang lain mendapatkan 5 kilo. Tidak perlu iri. Dan si pengelola zakat tidak wajib membagi zakat dalam jumlah yang sama. Bahkan sebaiknya dia mendeteksi nitik dilok kebutuhan yang dikasih itu tadi. Kalau kebutuhannya banyak kita kasih agak banyak. Yang kebutuhannya sedikit ya jangan banyak-banyak. Justru sebaiknya kita bedakan semacam itu. Jangan sama rata. Kemudian ketika di daerah kita mustahiknya hanya tiga kategori, amil fuqara dan masakin, apa cukup kita berikan kepada dia. Kita tidak perlu melebar atau menunggu mustahik yang lain. Kalau memang di daerah kita mustahiknya hanya ada 2 atau ada 3, ya kasihkan itu saja. Artinya 8 itu yang berhak, bukan yang harus, tapi yang berhak mendapatkan zakat. Dan tidak akan menjamin bahwa setiap daerah itu memiliki lengkap asnaf 8 tadi, tidak menjamin semacam itu. Ketika dalam satu daerah kok ternyata tidak ada asnaf 8, hanya 2, yang kita kasihkan kepada 2 orang tadi. Apakah tidak harus sama rata? Sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadinya saya sampaikan sendiri, karena jumlah keluarganya banyak, kebutuhannya banyak, itu tentunya kita kasih lebih banyak. Jadi tidak harus sama rata. Bisa dipahami Pak ya? Terima kasih kepada Bapak Kiai. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai terkait dengan pertanyaan yang sudah panjenengan sampaikan, penjelasan-penjelasan yang beliau paparkan, kami kira sudah cukup jelas memenuhi apa yang dibutuhkan panjenengan. Tinggal nanti kita dari pihak kepanitiaan akan menyampaikan buku panduan zakat 1 sampai 2 hari ke depan, insya Allah akan kami sampaikan ke masjid-masjid Bapak Ibu berada, dan kami insya Allah juga akan memfasilitasi terkait dengan permohonan sebagai amil. Di sini belangkonya kami juga insya Allah sudah ada, nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi panjenengan menuliskan susunan pengurus jaringan pengelola zakat infak dan sodakoh masjid atau musola mana begitu, nanti disampaikan kepada karena kita di NU, kita sampaikan ke NU Lazisnu atau Lazisnu begitu, sehingga sebelum nanti Lebaran tiba, 1 Syawal tiba, panjenengan bahkan sehari setelah ini pun, setelah panjenengan menyampaikan ini, insya Allah sudah akan menerima SK zakat, sehingga mulai hari itu pula Anda sudah bisa bekerja sebagai amil. Karena amil itu pekerjaan orang yang memang kesehariannya itu bekerja untuk mengumpulkan harta yang dizakatkan begitu. Baik, terima kasih. Ada tambahan? Lanjut, monggo. Amil ya, di tempat saya memang kemarin sudah ada ini dari Masjid Darussalam. Terus aku ini sudah punya SK, tapi anggotanya itu kan sudah ada yang tidak ada. Sekitar beberapa orang itu sudah tidak ada di situ. Terus diganti secara otomatis atau buat SK lagi. Bisa diganti secara otomatis atau kita membuat SK lagi.
Kalau tentang masalah itu kewenangan atau ke SK. Boleh tidak kita menggunakan semacam itu? Tapi kalau menurut pengetahuan saya sebenarnya bahwa amil itu yang penting kan ada ketua, sekretaris dan itu. Yang lainnya anggota itu kan kita boleh cari asisten itu boleh lah. Cari asisten itu boleh. Kita cari tukang panggul sampai rutin itu kan juga sesuai dengan kebutuhan. Sehingga amil yang di SK kan selama 3 tahun itu nanti, ketika kebutuhan kita pada tahun ini dan tahun besok ternyata lebih banyak atau besok, kita bisa merekrut asisten-asisten amil dan kita gaji juga. Nanti juga mendapatkan bagian daripada amil. Kalau menurut saya kok seperti itu. Itu kalau ada yang meninggal kemudian kita harus menunggu SK lagi, memperbarui lagi kok agak ribet kayaknya. Malahan lebih lama nanti. Ini sudah ada tambahan Gus. Tadi seperti yang disampaikan moderator bahwasanya memang di MWJNU ini sudah serentak mensosialisasikan tentang SK amil. Kan tapi ada sedikit yang butuh penjelasan Gus. Tugas amil, salah satunya tugas amil ini yang pertama, identifikasi itu hukumnya apa? Bagi amil, identifikasi mustahik itu hukumnya apa? Yang kedua, mohon arahan tugasnya amil ini apa? Hanya sekedar fokus pada zakat fitrah. Nah, tentunya ketika nanti tidak fokus pada zakat fitrah, nanti akan ada berarti per hari ataupun untuk menerima zakat mal, infak, sedekah itu bagaimana? Terus tasarufnya itu juga zakat mal itu bagaimana? Gambaran sederhana Mas. Untuk identifikasi ini memang tugasnya apa seperti itu ya wajib. Nanti tugasnya apa digawe kon identifikasi, sesatunya identifikasi mustahik dan identifikasi muzaki. Itu yang wajib zakat, di semua. Kalau zakat fitrah pun gampang lah, per Google itu zakat. Tapi kalau zakat mal kan tidak, hanya beberapa orang tok, sehingga dia perlu menarik itu juga. Kalau amil itu justru malah tidak masuk ke wilayah zakat fitrah pada umumnya. Artinya amil dibangun, dibentuk itu bukan dalam urusan zakat fitrah sebenarnya. Sehingga amil itu tidak punya hak untuk memaksa orang lain zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu amil punya otoritasnya di situ. Karena zakat ya harta itu ada 2 macam, ada yang namanya mal batin dan mal dohir. Amil itu hanya diberi wewenang untuk mengelola, menarik mal yang dohir, yang tampak. Yang tampak itu apa? Seperti peternakan, pertanian, wakilat, tijarah, perdagangan. Kalau zakat batin, seperti zakat apa itu zakat fitrah, ini termasuk kategori zakat batin. Sehingga amil itu tidak boleh langsung dia memaksa minta, tidak boleh. Cuman kalau ternyata dia ada orang yang zakatnya diserahkan kepada dia, bolehlah dia untuk mengelola itu boleh. Tapi dia tidak punya hak untuk memaksa atau mengambil zakat itu ketika tidak ada kesadaran dari masyarakatnya untuk menyerahkan kepada ambil itu tadi. Ini perbedaannya. Nah justru ambil fokusnya di zakat mal. Artinya di zakat mal. Oleh karena itu sebaiknya memang gerakan-gerakan ambil ini biar sifatnya tidak ketika lebaran tok yang insidentil semacam ini, tentunya kan tidak itu harapannya, tapi lebih kontinu. Oleh karena kenapa SK amil itu selama 3 tahun, tidak hanya saat lebaran tok, tidak 3 tahun. Karena apa? Zakat mal itu kan tidak tentu diberikan kepada amil pada saat menjelang hari raya tok. Karena kaitannya dengan kalau masalah tanaman itu berarti kan ketika panen. Kalau zakat fitrah, zakat tijarah itu ketika sudah 1 tahun. Lah orang 1 tahun itu hitungannya sejak kapan? Hitungannya kan sejak dia berdagang. Kalau berdagangnya dia mulai Januari, itu berarti kan nanti di akhir Desember, di akhir tahun dia. Kalau menggunakan bulan Islam, mulai dari tahun baru kita Muharram, berarti nanti dia pada Dzulhijjah harus menyerahkan zakat. Nah semuanya seolah-olah zakat itu hanya sebuah momentum yang terjadi pada Ramadan. Bahwa ini yang menjadi masalah dibandingkan zakat fitrah. Ada tugasnya, biasanya lebih gampang tugasnya ngambil pas saat ikut doa ini kan. Ini kan dirapatin kerja, orang percuma bayar lah. Percuma bayar. Kudunya ya dia kerjanya tidak harus pas saat apa itu Ramadan itu. Justru amil itu kalau bisa malah justru menyiapkan orang-orang yang mampu untuk menghitungkan zakatnya para muzaki.
iso ngitungke dagangane wong liya. Zakat ku sepiro? Niku dia ketika diminta maka dia seperti itu, siap seperti itu. Itu siap untuk menghitungkan, termasuk itu yang menjadi tugasnya ambil. Maka saya kepada teman-teman itu kami sarankan memang kita harus menyiapkan beberapa orang yang memang mengidentifikasi siapa yang wajib zakat dan dia siap untuk menarik zakatnya. Kalau nanti masih ada agak alot di masyarakat kita kayak zakat tanaman yang mungkin mereka menolak untuk diminta, itu sebabnya paling tidak kita sosialisasi lah. Ya seorang untuk KB berapa persen diberikan lewat ambil, yang lainnya monggo dengan sendiri. Kan bisa semacam itu. Demikian bahwa Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, kami buka sesi tanya jawab termin kedua. Jika tidak, maka nanti dari serangkaian seminar fikih zakah, utamanya zakat fitrah ini, sebelum ditutup akan disimpulkan oleh narasumber. Silakan Bapak. Ini Pak, untuk SK amil dan alhamdulillah itu yang berhak mengeluarkan siapa Pak? Oh, nggih. Baik. Baik, begini Bapak, kalau dalam fikih itu asghurul balad, unsur pemerintahan terkecil itu di tingkat kecamatan. Jadi yang namanya pemerintahan itu di dalamnya harus ada pemerintahan sipil maupun militer. Kalau di kecamatan kan ada sipil ya seperti dinas dukcapil, dinas pendidikan dan lain sebagainya. Di sisi lain juga ada pemerintahan militer, ada kodim, ada korem, ada polisi. Nah itu baru disebut pemerintahan. Nah maka asghurul balad itu di daerah kecamatan maka cukup lazisnu atau basnas itu sebagai wakil dari imam dari pemerintah sudah cukup begitu ya atau mau ada tambahan dari apa sih anggota basnas ada Mas? Anggota basnas enten Mas? Lazisnu ada. Kayak sepengetahuan yang terakhir ini dari informasi yang terakhir masuk kepada saya bahwa dulu itu SK dikeluarkan daripada basnas kecamatan atau langsung kecamatan. Tetapi akhir-akhir ini yang berita yang terakhir itu SK dikeluarkan dari basnas tingkat kabupaten atau lasisnu tingkat kabupaten atau setiap pengelola zakat setingkat kabupaten. Ingat, jadi ini kalau nyaman maka jadi kan terus nama biar nanti dia yang fasilitasi. Pokoknya dengan topot jadi bisa orang SK kawan. Orang bayar tuh ya, nggak ada bayar. Lewat Pak Mudin saja. Jadi nanti ada formulir permohonannya begitu Bapak, nanti kita fasilitasi begitu kiranya demikian. Barangkali ada pertanyaan yang lain dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu terkait dengan zakat fitrah sebelum kita tutup. Silakan Bapak. Dari mana Bapak? Kemudian untuk zakat tidak bisa memenuhi dari asnaf zakat, apa ada secara prioritas? Asnaf 8 semua terpenuhi, tapi zakat itu tidak bisa memenuhi asnaf 8. Apa ada skala prioritas? Ya kalau fikih kita kan sebenarnya kan minimal sampai kenapa dikatakan ada jamak itu. Ketika jamak itu minimal per asnafnya kan diambil 3 orang. Kalau memang artinya tidak mencukupi ya cukup fakir dikasih 3 orang, yang miskin dikasih 3 orang, yang lainnya tidak mendapatnya tidak apa-apa, tidak ada barangnya. Yang penting itu kalau kita mau memberikan zakat per asnaf itu paling tidak setiap asnafnya itu dikasih 3 orang minimal, karena kita sportif dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran bahasa jamak tadi. Fuqara itu kan jamak, berarti kan 3 orang minimal. Masakin jamak 3 orang minimal, tidak harus semuanya, tidak. Jadi kita kalau nanti kok ternyata hartanya tidak mencukupi, oleh karena itu kalau yakin kalau harta kita tidak mencukupi, sebenarnya zakat tidak mencukupi kecuali hanya untuk kebutuhan pakan. Sementara zakat itu diberikan kepada mustahik, targetnya mengentaskan dari keistiqoqannya tadi.
Cara fakir itu dikai kadar sing mampu dhek sugih. Apa cukup? Kan gak cukup kan? Wis kok zakat tertib, zakat fitrah itu menyelesaikan tidak cukup. Sehingga memang yang ideal amil itu dibangun dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan zakat mal. Bisa menjadi bisa menjadi solusi persoalan kemiskinan di masyarakat kita. Targetnya biar dia nanti orang yang aslinya fakir sekarang dia sebagai mustahik, besok tahun depan dia sebagai muzaki, tidak mustahik lagi. Kadarnya kan semacam itu seharusnya. Oleh karena itu pendapatnya orang fakir itu kalau dia boleh dikasih seberapa atau jumlah yang boleh diberikan kepada fakir sampai dia terbebas dari kefakirannya. Loh itu kan kalau memang dia kok dikatakan butuhnya, ternyata dia dikatakan bebas dari fakirnya, dari status fakir, ketika dikasih 10 juta, kasih 10 juta. Ini kan orang dijublit tinggi. Apalagi nasi dinyelesaikan ke zakat fitrah aja sudah cukup. Nah itu tetap mesti lah cukup sehingga dikai sedikit-sedikit niku wau. Kayak berapa kilo, 10 kilo beras. Wong beras aneh. Surah tidak punya potensi untuk menjadikan mustahik itu terbebas dari sifat mustahik tadi. Oh, niki ngoten buat. Oh, nggih, monggo. Skala prioritas yang saya inginkan adalah dari panitia zakat atau mungkin amil zakat itu bisa langsung memfokuskan si A si B. Gitu. Jadi 8 semua terpenuhi, ada semua. Zakatnya gak cukup. Kemudian panitia piye iki? Oh, ada kalau skala prioritas harus begini, Mas. Oh gitu. Kalau skala prioritas tentunya kita ya. Nah ayat ini mengarah pertama itu fukoro ya. Kedua mas kita, tapi kalau dalam pengelolaan ya, kalau dalam pengelolaan ambil prioritas pertama adalah ambil disik, sing kerja niku disik. Itu disik. Ketika itu kok ternyata ambil wis itu tiga fukoro. Fukoro masakin karena targetnya zakat fitrah itu kan nuhum anil masalah atau gimana itu hadisnya itu, bahwa itu bebaskan orang-orang fakir itu dari meminta-minta pada saat hari raya itu tadi. Sehingga ini tentunya adalah niki nganggo karena anak kanggo nyukupi kebutuhane wong fakir miskin atau asnaf 8 tadi untuk pada hari raya itu mesti cukup. Mesti cukup. Niku ada tidak cukup itu. Sehingga nanti ya kita kasihnya kan tidak harus 10 kilo, kasih sekilo kan selesai. Tidak harus banyak-banyak, barangnya masih sedikit. Niku nak tok tidak cukup kok ngomong ada iki. Tetap cukup paling cukup. Jadi, sebagai tambahan Bapak, kalau dalam Al-Najmu Syarah Mazhab itu memang kalau mau diprioritaskan sesuai dengan yang paling butuh begitu. Kalau dalam kitab ini misalnya asaniyatu at-taswir baina hadis sunfi laisat wajibatan, tidak wajib memberi bagian yang sama pada semua golongan, walakin yustahabu ayfarqu bainahum ala qadri hajatihim. Justru disunahkan untuk membagi di antara mereka itu sesuai dengan kadar kebutuhannya. Itu menjadi pertanyaan. Semua hajat bagaimana? Ya monggo nanti ada identifikasi. Maka di sini dalam identifikasi penentuan mustahik itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh amil. Nah nanti ada zon dulu diduga kuat ini betul enggak, nanti ada kemasyhuran, ada intizar dan lain sebagainya. Nggih, monggo Bapak ya. Sebetulnya saya ingin punya solusi untuk kita sebagai panitia atau mungkin sebagai amil gitu. Jadi seandainya menemukan hal seperti ini nanti skala prioritas itu harus kita kasih sampai mana. Seandainya nanti kita sulit, katakan itu yang paling hajat katakan. Yang cukup saya pikir niku terus tadi seperti yang disampaikan betul, kita sesuai dengan yang lebih mendesak. Nah sebenarnya kita perlu juga mengkaji bahwa kewajiban yang bersifat harta dalam agama Islam itu jangan hanya urusan zakat toh. Artinya ada tugas-tugas orang-orang tertentu, orang yang memiliki kekayaan melebihi daripada kebutuhan 1 tahun itu masuk kategori kaya, yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial seperti orang-orang terlantar tadi. Dan ini kadang-kadang jumlahnya jauh lebih tinggi daripada kadar zakat dan tidak ditentukan dalam waktu-waktu tertentu. Jadi bahasa it'amul ji'an wa kiswatul uriyan itu kan tidak dibatasi waktu tertentu dan tidak harus menggunakan harta-harta tertentu.
Sehingga untuk orang-orang yang mungkin kita keberatan mengatakan kenapa para petani wajib zakat sementara dokter tidak wajib zakat dalam kajian fikih Syafi'iyah. Loh, tapi dia ketika tidak wajib zakat dia punya tugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat tadi. Nah, untuk goreng kalian kok daerah belum ngopeni dosa deh. Jadi gitu. Sehingga besok ketika ada katanya itu dalam hadis kita kan ada tetangga kita kelaparan, kemudian kita tidak tahu. Ketika orang tersebut akhirnya di akhirat kelak menuntut, maka orang kaya tadi tidak bisa dia menggunakan argumentasi saya tidak tahu, tidak bisa. Karena tugasnya harus meneliti, orang kaya harus meneliti orang sekitarnya. Nah, ini saya harapkan sebenarnya ini kita membangun kesadaran orang-orang yang punya kewajiban untuk memperhatikan persoalan sosial ini yang tidak hanya dalam urusan zakat. Ini harus terbangun ini. Niki pernah saya di Mas Joko juga tahu bahwa saya juga menyerahkan di daerah Kuncen karena saya ngaji di Kuncen di masjid Al-Miftah di malam Rabu itu sampai mereka juga saya sarankan untuk membuat kayak Baitul Mal sehingga orang-orang kaya itu dia mengorganisir diri, dan dia punya bertugas untuk memperhatikan kondisi kekurangan di masyarakatnya. Wong sing kakean utang itu tidak diselesaikan dengan zakat, tetapi kesadaran kewajiban mereka yang bersifat fardu kifayah tadi. Bila fardu kifayahnya dilakukan kan perlu dosa kabeh. Lah siapa yang mendapatkan kewajiban fardu kifayah? Orang yang memiliki kekayaan melebihi daripada kebutuhan 1 tahun. Kifayah itu sanatin. Dikategorikan sebagai orang kaya yang punya tugas untuk menyelesaikan persoalan kesulitan masyarakat sekitarnya meskipun menggunakan harta non zakat. Niki yang monggo kita bangun ini. Mengatakan Bapak J, yang disampaikan Bapak Yai tadi sebenarnya sudah tertera di Al-Mausu'ah Al-Qawaitiyah, itu sampun wonten Al-Mausu'ah Al-Qawaitiyah wonten. Jadi nanti tugas amil panjenengan yang pertama identifikasi mustahik itu dengan dugaan kuat, dengan zon istihadnya itu dengan an-nadhar fi imaratul istiqaq itu. Kemudian dengan pengakuan dari mustahik sendiri. Tadi yang Bapak Yai sampaikan benar-benar fakir buatan kalau perlu disumpah bahkan sampai segitunya dan nanti kita sampaikan. Dan ada lagi barangkali yang disampaikan atau cukup nanti sebelum kita tutup supaya disimpulkan oleh Bapak Yai tambahan dari moderator utama seminar, dan tentu kita mintakan doa pula dari Bapak Yai sebelum tutup. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pada malam hari ini saya sudah acara diskusi serta pembedahan zakat serta problematika. Terima kasih untuk semua warga dan teman-teman yang rawuh sah dan tepat sasaran kepada mustahiknya. Terima kasih pula kepada Bapak narasumber Mas Ifak Mun'im yang telah memberikan waktu serta ilmunya kepada kita semua. Masih kuat bekerja. Dari kami moderator dari awal hingga akhir memandu acara pada malam hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal salajengipun kula pasrahaken Pak narasumber. Sebagai mungkin yang penutup bahwa harapan kami dalam diskusi kita tidak lanjuti. Artinya kita perlu menelaah terhadap kesadaran orang-orang sedekah pada saat ini. Ini sangat penting sekali kita organisir. Kenapa? Biar nanti tidak liar. Itu termasuk yang diambil itu saya harapkan memang tidak hanya bergerak pada masalah zakat, tetapi juga terkait masalah infak. Sehingga basnas itu tidak ngurusi zakat, tapi infak bareng. Nah, itu kesadaran kita juga perlu sosialisasi kepada para orang-orang itu. Bahwa dia memiliki tanggung jawab yang non zakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakatnya. Ini penting. Sebagai salah satu contoh yang di Kuncen tadi itu saya anggap sebagai sebuah forum yang sangat produktif menurut saya. Sehingga dia juga menindaklanjuti setiap apa yang kita diskusikan ditindaklanjuti, dan ternyata sangat luar biasa. Nah, kita mengelola semacam ini sudah mulai kita pikirkan sejak sekarang. Jadi sebuah masalah zakat, soal masalah kita itu banyak soalnya. Kita tidak hanya sekedar
masalah formalitas fikih atau tidak, tetapi kita juga menggunakan etika. Artinya etika orang wong dibondo iki etikane. Ya kudu open karo wong sing ra dibondo. Dan ketika dia nanti kok ternyata tidak memperhatikan nasibnya orang yang tidak punya harta, dia termasuk orang yang berdosa di sisi Allah. Argumentasi bahwa dia tidak tahu bahwa tetangga saya itu tidak makan itu tidak akan diterima oleh Allah. Wong tugasnya adalah meneliti. Orang kaya itu punya tugas meneliti daerah sekitarnya yang tidak memiliki harta. Sampai dalam bab haji mungkin disebutkan orang dikatakan mustatik, istitoah, mampu berhaji itu ketika dia juga telah memperhatikan masyarakat sekitarnya. Sehingga ketika dia punya uang, tapi uang tersebut untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sekitarnya jadi ganti duit, maka dia harus menyelesaikan persoalan masyarakat sekitarnya, kaji ditunda. Sampai seperti itu. Nah ini yang sering disebutkan oleh para ulama, disebutkan wahada mimma yaghfulu anhu katsirun minan nas hatta mimma yantami minal ilmi. Termasuk masalah yang jarang sekali diperhatikan orang meskipun orang tersebut berlabel seorang ulama, jarang memperhatikan masalah ini. Mungkin ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian sebelum kita tutup, mari kita berdoa semoga diskusi kita menjadi diskusi yang diridai dan bermanfaat. Ala hadin ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu mazidah ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin salatan tunjina bil ahwali wal afat wa taqdi lana bi ajmil hajat wa tudhina bi ajmil sayyi'at wa tarfuna bi indaka 'antal wajhat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairil hayati ya ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'abbadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bi minatal muqaddimatil ma'khul la ilaha illa anta. Allahumma nas'aluka bi al-Fatihati al-mu'azzamati was-sabil madani an taftar bil khair wa tatafaddal 'alaina bil khair wa an taj'alna bil khair wa an tu'amilana mu'amalatan bil khair wa an tafadhilna fi atina wa anfusina wa auladina wa alina wa ashabil muslimin wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa musudin innaka wali kulli khairin fadlika wa khairul rahimin. Allahumma asta'afana min 'afiyati wal 'afiyati ma'afatan daimatan fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam ala bika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemateri zakat fitrah serta diskusi pada malam hari ini sampun paripurna. Mugi dadosaken manfaat dan barokah di dunia wa akhirah. Saya kula wa bilih hadiripun kula patuh sesakan kanipun kula dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.